Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita membahas selanjutnya mengenai filter ya. Filter. Jelas ya? Filter ini adalah sebagaimana mungkin kalian sudah ketahui, filter itu fungsinya adalah untuk menyaring sesuatu dan melewatkan sesuatu. Sama seperti kalian analogikan, misalnya kalian punya penyaring teh di rumah. Kalau dulu kan kalau kita ingin membuat teh itu pakai penyaring teh karena teh butirannya besar-besar. Kalau sekarang kita membuat teh tinggal dengan mencelupkan dalam bentuk saset, jadi tidak perlu penyaring ya. Nah, kalau dulu orang pakai penyaring, jadi teh yang besar-besar itu kemudian disiramkan air panas di atasnya sehingga menghasilkan teh. Nah, fungsi penyaring di situ, penyaring teh adalah dia melewatkan air panas bersama dengan molekul-molekul atau serpihan-serpihan teh yang kecil-kecil dan dia atau memfilter atau menahan serpihan-serpihan teh yang besar-besar. Nah, itulah yang kita sebut dengan filter ya. Filter itu dia menyaring suatu hal tertentu dan kemudian dia meloloskan hal yang lainnya. Sama seperti misalnya kalian punya mobil, kalau kalian buka dekat karburatornya itu ada filter udara. Filter udara itu fungsinya adalah untuk meloloskan udara yang bersih dan dia memfilter atau menahan dia menahan debu-debu atau kotoran-kotoran yang masuk bersama dengan udara. Nah, khusus untuk filter gelombang mikro itu fungsinya adalah dia meloloskan sinyal. Jadi dia meloloskan sinyal pada frekuensi tertentu, Nah ya, dia meloloskan sinyal pada frekuensi tertentu dan dia menolak, dan filter ini fungsinya menolak atau meredam ya, menolak sinyal pada frekuensi lainnya. Nah, jadi dia filter ini adalah sesuatu rangkaian dua gerbang gitu ya, rangkaian gelombang mikro dua gerbang. Jadi filter itu kalau kita gambarkan di sini, misalnya filter itu ini filter ya, misalnya ini filter. Di sini ada sinyal masuk dua gerbang ya, gerbang 1. Di sini ada gerbang 2. Di sini ada sinyal masuk input. Di sini output. Ya. Jadi ada beberapa beberapa parameter, S parameter yang dipakai atau yang digunakan dalam filternya. Yang pertama adalah S11 atau koefisien refleksi. S11 yang disebut dengan koefisien refleksi. Ini koefisien refleksi. Dan yang kedua adalah koefisien transmisi. S21 lambang, koefisien transmisi. Disebut juga dengan koefisien transmisi ya. Transmisi. Nah, apa itu S11? Seperti kita sudah ketahui, S11 inilah koefisien refleksi. Itu adalah menyatakan seberapa banyak sinyal yang dipantulkan. Ketika sinyal dimasukkan ke dalam filter ini, seberapa banyak yang ditolak gitu, yang dipantulkan. Sementara S21 itu menyatakan seberapa banyak sinyal yang diteruskan. Jadi seberapa banyak sinyal yang masuk ke filter ini, seberapa banyak yang diteruskan. Itu adalah S21. Karena itu S11 itulah perbandingan antara sinyal yang keluar, yang ditolak, dibandingkan dengan sinyal yang masuk. Sementara S21 itu adalah perbandingan antara sinyal yang diteruskan dari gerbang 2 ini, makanya lamanya 2. S21 yang diteruskan pada gerbang 2, output itu dibandingkan dengan sinyal yang masuk pada gerbang 1, makanya 1 lambangnya. 2:1. Ini 1:1 maksudnya sinyal yang ditolak. Tentu ditolak itu adanya di gerbang 1, bukan di gerbang sini. Ditolak 1 pada gerbang 1 dibandingkan dengan sinyal yang masuk pada dari gerbang 1 juga. Maka lambangnya S11, S21. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa filter itu fungsinya adalah meloloskan sinyal pada frekuensi tertentu
dan menolak sinyal pada frekuensi lainnya. Jadi kalau kita bahas ini, dia menolak sinyal pada frekuensi tertentu, itu disebut dengan istilahnya itu passband ya, passband. Jadi band itu pita frekuensi yang dilewatkan, jadi meloloskan sinyal berarti kan dilewatkan, maka istilahnya passband, yaitu band yang dilewatkan. Sementara menolak sinyal input pada frekuensi lainnya itu disebut dengan frekuensi lainnya itu disebut dengan stop band ya, stop band. Istilahnya ya ini stop band, karena band pita frekuensi yang di stop, yang ditolak gitu kan. Jadi itu kurang lebih artinya ya. Nah, ada 3 jenis filter ya. Terdapat 3 jenis filter ya. Yang pertama kita sebut dengan LPF ya. LPF ini singkatan daripada low pass filter. Nah, sesuai dengan namanya, low pass filter itu artinya filter yang melewatkan frekuensi rendah, low. Maka sesuai dengan nama ini adalah filter yang dia melewatkan sinyal pada frekuensi rendah, dilewatkannya keluar, sementara sinyal pada frekuensi tinggi ditolaknya gitu. Di reject, ditolak atau ditahannya. Maka dia memiliki lambang atau bentuk daripada respon koefisien transmisinya S21-nya dibandingkan terhadap frekuensi, itu lambangnya gambarnya seperti ini, 1. Di sini adalah frekuensi cut off-nya. Ya, ini FCO ini frekuensi cut off. Cut off. Apa maksudnya frekuensi cut off? Ini adalah batasnya itu, di mana dia melewatkan sinyal. Jadi bentuk daripada respon koefisien transmisi daripada LPF adalah dia meloloskan sinyal di frekuensi bawah di sini, dari 0 sampai FCO ini adalah passbandnya. Nah, kita sebut tadi meloloskan sinyal pada frekuensi tertentu, itu istilah passband. Jadi ini adalah passbandnya. Jadi sinyal dari 0 sampai frekuensi cut off itu diloloskan keluar dari filter, sementara sinyal pada frekuensi lainnya dari FCO sampai tidak hingga, itu sinyal pada frekuensi itu ditolak, artinya ditolak, di reject, sehingga tidak diteruskan gitu. Nah, inilah karakteristik daripada filter LPF. Maka kita bisa tahu bahwa pada passband ini, pada daerah passband ini, maka kita akan memiliki koefisien refleksi S11 itu sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena di sini seluruh sinyal pada frekuensi ini diteruskan, berarti tidak ada yang ditolak. Kalau tidak ada ditolak, berarti nilai S11-nya 0. Sementara S21 pada band ini, pada passband ini adalah nilainya 1. Kenapa nilainya 1? Karena S21 itu adalah sinyal yang diteruskan dibandingkan dengan sinyal yang masuk. Kalau sinyal yang diteruskan semuanya pada band ini, sinyal akan diteruskan semuanya. Maka sinyal yang diteruskan sama dengan sinyal yang masuk, maka tentu saja nilai S21-nya perbandingan antara sinyal yang diteruskan dengan sinyal yang masuk itu sama, tentu hasil perbandingannya 1. Jadi S21-nya 1. Jadi pada daerah passband, pada daerah lolos sinyal, itu S11-nya atau koefisien refleksinya senantiasa 0, sementara koefisien transmisinya senantiasa nilainya 1 gitu. Nah, jenis filter yang kedua kita sebut dengan misalnya HPF. Ya. HPF ini singkatan dari high pass filter. Ya, high pass filter. Sesuai dengan namanya, ini adalah filter yang melewatkan daerah yang tinggi, daerah frekuensi tinggi itu maksudnya. Sehingga HPF itu akan memiliki bentuk daripada respon koefisien transmisi S21, bentuknya adalah seperti ini. Nah, itu. Ini frekuensi. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa inilah passbandnya. Daerah sini passbandnya, daerah di mana sinyal itu dilewatkan. Sementara daerah di sini itu daerah di mana sinyal yang masuk ke filter itu tidak dilewatkan ke output. Sementara daerah sini sinyal yang masuk ke filter itu diteruskan ke output. Nah, inilah daerah passbandnya. Sama juga dengan dengan LPF, daerah sini akan memiliki nilai koefisien transmisi, koefisien refleksi 0 dan koefisien transmisinya 1. Koefisien refleksi 0 itu sama dengan dalam dB, sama dengan nilainya tidak hingga dalam dB ya. Kalau 1 itu dalam dB sama dengan 0 ya, dalam dB. Sama juga seperti ini, S10 ini sama dengan tidak hingga dalam dB, dan nilainya 1 itu sama dengan 0 dalam dB. Jadi inilah
HPF ya. Ini frekuensi cut off-nya di sini. Nah, yang ketiga itu namanya adalah BPF. BPF atau singkatan dari band pass filter. Band pass filter. Apa itu band pass filter? Band pass filter itu adalah dia filter yang melewatkan sinyal pada band tertentu, pada pita tertentu saja, yaitu pita yang di tengah-tengah gitu. Jadi kalau kita melihat respon koefisien transmisinya S21, dia akan memiliki seperti ini bentuknya. Ini frekuensi. Di sini nilainya 1. Nah, jadi dilihat di sini bahwa passeband itu di sini di tengah-tengah itu. Jadi dia akan melewatkan sinyal dari frekuensi ini ke frekuensi sini. Sementara sinyal yang masuk ke dalam filter dari frekuensi sini ke frekuensi tak hingga atau dari 0 sampai ke frekuensi ini, itu dia akan ditolak gitu. Sehingga dia memiliki dua frekuensi cut off. Jadi ada frekuensi cut off low yang rendah dan ada frekuensi cut off yang high yang tinggi. Jadi sinyal dari 0 sampai frekuensi cut off low itu ditolak, tidak diteruskan ke output, sementara sinyal dari frekuensi cut off 1 ke frekuensi cut off low ke frekuensi cut off high itu teruskan. Sementara frekuensi sinyal dari frekuensi yang memiliki frekuensi pada frekuensi cut off high sampai frekuensi tidak hingga itu akan ditolak. Nah, inilah jenisnya. Ini yang disebut dengan band pass filter. Kita lanjutkan ke video berikutnya.